Fakta tentang Banser yang mulai dilupakan publik. Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama atau disingkat Banser merupakan badan otonom NU dari GP Ansor. Banser adalah institusi yang selalu mengklaim sebagai lembaga yang siap untuk berada di barisan terdepan dalam pengamanan NKRI. Seperti apa sih fakta-fakta Banser ini? Pertama, ikut memerdekakan Indonesia. Banser dibentuk pada tahun 1924 oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan para pendukungnya bersama Laskar Hizbullah dan beberapa kalangan pesantren saling bahu-membahu mengusir para penjajah. Dalam sejarah penjajahan di Indonesia tercatat hanya lembaga pendidikan Islam klasik ini yang mampu melakukan perlawanan baik secara lahir maupun batin, fisik maupun non-fisik. Sebab mereka tidak bisa diintervensi oleh taktik licik adu domba oleh penjajah Belanda. Kedua, pernah menumpas PKI. Pada tahun 1964 sampai 1965 terjadi ketegangan antara NU dan PKI. Disahkannya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 dan Undang-Undang Bagi Hasil Pertanian tahun 1960 mendorong PKI yang kala itu tergabung dengan Barisan Tani Indonesia atau BTI melakukan aksi-aksi sepihak menyerobot tanah-tanah masyarakat. Dengan slogan serobot dulu urusan belakangan, mereka mematok tanah semena-mena milik pesantren atau para kiai. Setelah melakukan rapat darurat, akhirnya GP Ansor di bawah komando Muhammad Zainuddin Qayyubi, mereka mencoba melindungi tanah milik masyarakat. Hampir setiap hari terjadi bentrokan fisik, Kak. Namun akhirnya pada tahun 1965, PKI dan BTI hancur berantakan. Sebagian dari mereka berlindung ke orang-orang NU serta kembali ke kiai dan pesantren. Ketiga, punya kisah heroik. Pada tahun 2000-an, umat Kristen saat itu sering mendapatkan teror dari para teroris. Sebagai anggota Banser, pemuda bernama Rianto ikut serta dengan anggota lainnya untuk menjaga gereja dari serangan teroris. Saat sedang berjaga, Rianto melihat ada seonggok tas mencurigakan yang sudah dipastikan adalah bom peledak. Tanpa pikir panjang, Rianto kemudian berlari menjauhkan tas tersebut dari lingkungan gereja dengan cara melemparkannya ke dalam selokan. Namun naas, bom ternyata meledak lebih cepat setelah terkena air. Tubuh Rianto terlempar hingga puluhan meter dan akhirnya tewas. Keempat, berlatih ala militer. Sebagai upaya untuk membina mental dan fisik, para anggota Banser juga melatih diri menggunakan dasar-dasar militer. Tak hanya itu, Kak, mereka juga memiliki upacara pembaretan yang harus ditempuh dengan cara mengatasi setiap ujian dan rintangan yang ada. Setelah mampu melewati beberapa ujian, yang terakhir para anggota harus mengikuti ujian fisik dan mental semalam suntuk atau dikenal Caraka Malam. Sebenarnya latihan ala militer juga sempat dilakukan Banser saat konflik dengan PKI. Bahkan mereka digembleng keras 3 bulan lamanya oleh Raider, Kodam, Kodim, hingga RPKAD. Kelima, menjadi organisasi yang bersifat keagamaan. Dalam prakteknya, Banser telah menjelma menjadi organisasi massa dengan basis yang kuat. Kelompok ini berfokus pada aspek kebangsaan dan bela tanah air, di mana mereka menjunjung nilai-nilai ideologi Pancasila yang menjadi dasar Indonesia. Tak heran ya, Kak, jika mereka kerap menjadi yang terdepan untuk membentengi masyarakat dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari nilai-nilai Islam maupun wawasan kebangsaan. Banser tersebut juga kerap digunakan membantu para anggota Polri dan TNI untuk menjaga keamanan saat menjelang perayaan Hari Besar Agama Islam dan kepercayaan lainnya. Walau sempat ada kritikan tajam hingga petisi pembubaran, namun nyatanya Banser tetap berdiri hingga saat ini. Pengalaman dalam menjaga keutuhan NKRI sebelum Indonesia merdeka telah menjadikan Banser sebagai organisasi luar biasa. Di bawah naungan NU, Banser siap selama 24 jam, siap merapatkan barisan untuk melawan pengganggu ketentraman bermasyarakat, beragama, dan berbangsa.